Halo guys, ketemu lagi di serial Turki Usak Sehir episode ke-27. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya bisa terus mengikuti kelanjutan serial ini. Dan bagikan channel ini kepada semua orang, agar dapat ikut menonton serial ini. Alia berkata kepada Sadakat, "Kamu memanggil Mine pada jam tengah malam seperti ini." Mine terpaksa datang dan membawa kabar baik. Tapi aku mengecewakan kamu karena hal ini bukan kejutan bagiku. Cihan sudah memberitahu semuanya kepadaku. Aku adalah istri Cihan yang sah. Cihan adalah suamiku, walaupun dia mengharapkan seorang anak dari wanita lain. Tak seorang pun bisa mengusir aku dari mansion ini, kecuali keinginan aku sendiri. Alia memberi selamat kepada Mine atas kehamilannya dan berkata, "Kamu terlambat mengambil tempat di mansion ini. Kamu tidak perlu melakukan hal seperti ini. Aku sudah mengatakan hal ini berulang kali kepadamu." Semua orang yang ada di ruangan hanya diam, dan Alia pergi meninggalkan ruangan. Cihan mengusir Mine dan berkata, "Kamu jangan pernah berharap datang ke mansion ini dan menggantikan tempat Alia. Aku akan datang kepadamu bila ada sesuatu yang berkaitan dengan anakku." Di kamar, Cihan memuji Alia. "Betapa pentingnya bagiku kamu ada di sini. Aku seharusnya putus cinta dengan Mine pada hari aku menikah denganmu. Aku telah membuat kesalahan." Cihan ingin mengungkapkan perasaannya kepada Alia kalau Cihan mencintai Alia, tapi Alia tidak mau membicarakan hal itu. Alia berkata, "Kamu tidak bisa disalahkan atas apa yang terjadi, tapi tidak mudah bagiku mengetahui kamu mengharapkan seorang anak dari wanita lain." Tiba-tiba Dennis datang ke kamar. Sementara itu, Mine menerima telepon dari Sadakat. "Ketika anak ini lahir kemudian diberikan kepada Cihan, coba kita lihat apakah Alia masih mau tinggal di mansion atau tidak. Bila hari itu tiba, aku akan mendukung kamu dalam segala hal. Kamu harus sabar." Mine hanya bisa kesal dan menangis. Mendadak Sadakat masuk ke kamar ketika Alia sedang menidurkan Dennis. Sadakat berkata, "Cihan akan mempunyai anak sendiri, bukan lahir dari rahim kamu. Tidak ada wanita yang tahan termasuk kamu. Bila Cihan memegang anaknya dan mulai berjalan di mansion, aku akan melihat apakah kamu masih mempunyai tatapan bangga atau tidak." Alia menyuruh Sadakat keluar dari kamar karena Dennis sedang tidur. Pagi harinya, pada saat makan pagi, Nare memberitahu Oskan akan keluar dari rumah sakit hari ini. Sadakat berkata, "Aku akan ke rumah sakit untuk menjemput Oskan. Aku juga akan pergi melihat putrinya Chesmi malam ini untuk dijodohkan dengan Kaya. Dan untuk Cihan, kapan kamu akan berbicara dengan Mine?" Cihan tidak menjawab pertanyaan Sadakat, tapi langsung mengajak Alia untuk diantar ke rumah sakit. Alia langsung pergi tanpa pamit kepada Sadakat. Setiba di rumah sakit, Cihan berkata kepada Alia, "Sebelum aku bicara dengan Mine, aku ingin bicara dahulu denganmu. Mine akan tetap tinggal di rumahnya sampai anak itu lahir. Aku akan mendukung keuangan Mine secara teratur. Setelah melahirkan anak, aku akan membelikan rumah baru untuk Mine dan anakku. Mereka akan pindah dan tinggal di rumah baru itu. Dan bila aku ingin melihat anak itu yang akan datang ke mansion. Aku yang membuat keputusan seperti ini." Alia tidak memberikan pendapat dan pergi meninggalkan Cihan dengan wajah sedih. Cihan mendatangi Mine yang sedang makan pagi dan berkata, "Setelah anak ini lahir, aku akan memberinya nama belakangku. Aku akan membeli rumah buat kamu dan kamu tinggal di rumah itu. Bila aku ingin melihat anakku, anak buahku akan membawanya ke mansion." Cihan pergi meninggalkan Mine. Mine mengejar Cihan karena tidak setuju atas keputusan Cihan. Tiba-tiba Sadakat melihat Cihan dan Mine. Mine mengadu kepada Sadakat. Cihan memutuskan tidak membawa anak ini untuk tinggal di mansion. Cihan akan membelikan rumah untuk anak ini, dan anak ini akan tumbuh besar jauh dari ayahnya. Sadakat menegaskan, anak ini akan tinggal di mansion.
Tiba-tiba Alia datang memanggil Jihan dan Sadakat untuk menemani Nare. Alia berkata, Oskan mendadak sakit. Dokter sudah mengusahakan yang terbaik. Gumpalan darah muncul dan menyumbat pembuluh darah. Oskan telah meninggal dunia. Nare menitikkan air mata sedih. Setelah acara pemakaman Oskan selesai, Mine mendekati Alia dan menuduh, apakah kamu yang menyuruh Jihan agar tidak mau menerima anak aku tinggal di mansion? Mereka akan memisahkan aku dari anakku. Alia hanya berkata, kita ada di pemakaman. Jihan mengajak Alia pulang, tapi Alia akan pergi ke makam ibunya, Fikriye. Di makam Fikriye, Alia curhat, aku selalu hidup tanpa kamu, tapi sekarang masalahnya sangat sulit tanpamu. Aku memilih untuk tinggal, tapi cara ini lebih sulit. Laki-laki yang aku cintai mempunyai seorang anak dengan wanita lain. Malam harinya, Sadakat berkata kepada Nare, kamu tidak bisa bersama dengan Sahin, karena Sahin adalah anak Esmel. Jika Esmel membunuh Boran, bagaimana bisa kamu hidup bersama dengan Sahin? Nare bilang, aku tidak akan bersama dengan Sahin atau orang lain. Sadakat memaksa Jihan untuk mendengarkan perkataannya, tapi Jihan membentak Sadakat. Jika kamu adalah seorang ibu, jadilah ibu yang baik. Jadilah ibu yang baik buat Nare, Kaya, dan aku. Sadakat ngotot, aku telah memberitahu Alia untuk pergi dari mansion, tapi Alia tidak pergi. Bila Mine sudah melahirkan, anak itu harus tinggal di mansion. Jihan mengajak Alia pergi ke kamar. Alia berkata, tentu saja Sadakat ingin melihat cucunya di mansion, dan bila anak ini lahir, kamu juga tidak dapat meninggalkan anak ini. Kamu akan melihatnya, ingin mengenal anak ini dan menciumnya. Kamu ingin anak ini dekat denganmu. Seorang anak tidak dapat dipisahkan dari ayahnya dan ibunya. Mine tidak boleh meninggalkan anaknya, karena seorang ibu harus selalu ada untuk anaknya. Mine akan tinggal di mansion. Esok paginya, Sadakat menyuruh Kaya untuk bertemu dengan anaknya Cesmi bernama Ipek. Sadakat juga menyuruh Umu untuk menyiapkan kamar untuk menyambut bayi Mine. Jihan langsung menggebrak meja makan, dan Alia pergi meninggalkan ruangan. Alia melihat Sadakat menemui Mine dan menanyakan kondisi kesehatan Mine dan bayinya. Sadakat sengaja memanas-manasi Alia. Alia hanya bisa diam dan mendengar keakraban Sadakat dan Mine. Sementara itu, Sahin berjanji kepada Nare, jika ayahku Esmel bukan pembunuh Boran, aku akan datang kepadamu. Aku akan memintamu untuk menjadi istriku. Malam harinya, ketika semua orang berkumpul, Kaya meminta Sadakat untuk meminang Ipek. Sadakat setuju akan meminang Ipek besok hari dan memuji Ipek sebagai gadis yang sopan, berwibawa, bermartabat, dan dari keluarga bangsawan. Sebenarnya Sadakat menyindir Alia dengan mengatakan semua itu. Alia hanya diam mendengar sindiran Sadakat. Jihan mengatakan akan pergi ke Syria untuk mengejar Hamada. Sadakat minta agar pembunuh Boran harus mati. Alia minta agar Jihan menyerahkan pembunuh Boran ke pengadilan untuk diadili. Dennis mendengar perkataan Sadakat kepada Jihan. Anak ini adalah anakmu. Jika ia telah lahir, ia akan datang ke mansion dan tumbuh besar di sini. Dennis bertanya, apakah akan ada anak lain di sini? Sadakat langsung berkata, adik laki-laki akan datang untuk kamu. Adik laki-lakimu akan datang dari wanita lain, bukan dari ibumu. Dennis protes karena tidak menginginkan seorang adik dan Jihan tidak menepati janjinya. Alia langsung mengajak Dennis ke kamar. Jihan sangat marah kepada Sadakat. Alia mengajak Jihan ke kamar untuk menenangkan diri. Jihan ingin berbicara dengan Dennis, tapi Alia berkata, Dennis sedang marah. Dennis tidak akan mendengarkan kamu. Aku yang akan berbicara dengannya. Alia segera menemui Dennis dan berkata, aku sangat mencintaimu dan Jihan juga mencintaimu. Dennis protes, bila Jihan mencintaiku, dia tidak akan memberikan aku seorang adik laki-laki. Tiba-tiba Jihan masuk ke kamar. Dennis mengusir Jihan.
Dennis mengajak Alia pulang kembali ke Kanada. Akhirnya Jihan pergi keluar ruangan dan membiarkan Alia berbicara dengan Dennis. Setelah Dennis tidur, Alia berbicara dengan Jihan. Aku tahu apa yang telah dilakukan Sadakat telah menghancurkanmu dan aku, terutama terjadi di depan Dennis. Itu sangat menyakitkan sekali. Kamu tidak dapat dipisahkan dari anakmu. Kamu adalah ayah anak itu. Anak itu juga tidak dapat dipisahkan dari ibunya. Bagaimana keadaan kita saat Mine ada di antara kita? Jihan berkata, besok aku akan pergi ke Syria. Aku tidak mau merasakan ketakutan bahwa aku tidak bisa menemukan kamu di sini saat aku kembali. Izinkan aku bicara dengan Dennis. Pagi harinya Jihan menemui Dennis dan berkata, aku tidak tahu itu akan terjadi ketika aku mengatakan kamu tidak akan mempunyai adik laki-laki. Aku minta maaf telah menyakiti hatimu. Dennis mau memaafkan Jihan dengan syarat hanya Dennis sendirian di mansion, tidak ada anak lain. Jihan berjanji tidak akan ada anak lain, hanya kamu di mansion ini. Jika ada pun mereka datang sebagai tamu dan akan pergi, berpikirlah dengan cara seperti itu. Sebelum pergi ke Syria, Jihan tidak mau membalas pelukan Sadakat, tapi mengancam Sadakat. Jika kamu menyakiti hati Dennis dengan kata-katamu lagi, ketika aku pergi, aku akan marah kepadamu. Kamu juga tidak boleh menyakiti Alia. Jihan memeluk Alia dengan erat. Sadakat hanya bisa melihat Jihan dan Alia berpelukan erat. Sepeninggal Jihan ke Syria, Sadakat dengan sinis berkata kepada Alia, Jihan memeluk kamu di hadapanku dan pergi tanpa memeluk dan melihat ke arahku. Kamu telah membuat Jihan melawan aku. Alia berkata, bila kamu cerewet padaku seperti ini, berarti kamu telah menyakiti Jihan. Kamu mencoba menghancurkan aku, tapi aku tidak hancur. Jihan yang akan hancur selangkah demi selangkah. Aku berharap kamu menjadi ibu yang teladan. Sadakat bertambah marah dan mau menampar muka Alia, tapi dengan sigap Alia menahan lengan Sadakat. Alia pergi meninggalkan Sadakat yang terus mengomel. Sementara itu, Jihan berhasil menangkap Hamada dan bertanya, siapa yang menyuruh kamu untuk membunuh Boran? Dengan susah payah karena terluka, Hamada berkata, Nadim. Sahin berteriak, pembunuh Boran bukan ayahku, Esmel, tapi Nadim. Dengan emosi, Kaya berjanji akan mencekik Nadim. Kaya menyuruh Sahin untuk membawa Jihan ke rumah sakit karena terluka. Kaya pergi meninggalkan Jihan dan Sahin, tapi Jihan dan Sahin segera menyusul Kaya. Kaya memberitahu Sadakat kalau Hamada mengatakan Nadim sebagai pembunuh Boran. Sadakat berpesan agar Kaya jangan membunuh Nadim dengan mudah, tapi harus menyakiti Nadim dahulu dan membuat Nadim menderita dahulu sebelum dibunuh. Kaya berhasil menangkap Nadim yang terus berteriak, aku bukan pembunuh Boran. Tiba-tiba Kaya mendapat telepon dari Jihan. Jihan berpesan agar Kaya tidak menyentuh Nadim. Sementara itu, Dennis kaget melihat Umu dan Pakise sedang menyiapkan kamar untuk bayi yang akan lahir dari rahim Mine. Dennis marah dan berlari naik tangga ke atas bangunan. Alia dan Nare kaget melihat Dennis berlari dipanggil-panggil oleh Umu dan Pakise dan bertambah kaget melihat Dennis jatuh dari tangga. Darah keluar dari hidung Dennis. Alia langsung menggendong Dennis. Nadim terus berteriak kalau ia bukan pembunuh Boran. Dengan rasa frustasi, Nadim memegang lengan Kaya dan setir mobil, sehingga mobil oleng dan masuk ke dalam jurang. Tak lama mobil yang berisi Kaya dan Nadim terbakar. Sambil menangis sedih, Jihan dan Sherin berteriak memanggil Kaya, sedangkan Demir memanggil ayahnya, Nadim. Nah guys, itulah akhir dari serial Turki Usak Sehir Season 1. Kita tunggu kelanjutan serial Usak Sehir ini di Season 2. Saksikan terus ya serial yang baru dan seru ini. Jangan lupa subscribe channel ini ya. See you, bye-bye.